Bisa dimulai mungkin Ibu Puspa? Baik Ibu, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah sangat jelas, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bismillah ya Bu ya, kita akan mulai acaranya. Untuk para peserta mungkin untuk memute agar suara dan rangkaian acara akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Rozi SMM selaku Ketua Umum DPN AFEPSI, yang terhormat jajaran pengurus DPN AFEPSI, serta yang terhormat pemateri yang telah hadir hari ini Ibu Dr. Dede Hartina SMSI. Juga saya tak lupa ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan di webinar Nasional Series 9 dari AFEPSI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di dalam rangkaian acara webinar Nasional Series ke-9 kali ini. Tak terasa ya Pak Ketua, sudah ke-9 series dari AFFC yang telah dilaksanakan. Tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Baik, selanjutnya saya perkenalkan juga nama saya Puspa Dewi Yuliati yang hari ini akan memandu rangkaian acara webinar nasional ke-9 ini dari awal sampai akhir, dan jadi salah satu rangkaian juga acara dari AFEPSI Road to Rakernas di Cirebon tanggal 27-29 Agustus 2024. Baik, saat ini setelah hadir pemateri, kemudian juga Pak Ketua Umum kita yang saya banggakan. Namun sebelum kita memulai rangkaian acara keseluruhan, izinkan saya menjelaskan secara singkat seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan hari ini. Yang pertama, akan ada sambutan dan pembukaan oleh Ketua Umum DPN AFEPSI yang terhormat Bapak Ahmad Rozi SEMM. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber yang terhormat Ibu Dr. Dede Hartina SMSI. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama dengan seluruh peserta, dan sesi terakhir adalah penutup serta foto bersama. Mungkin rangkaian tersebut akan kita mulai, dan untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membuka juga dan memperkenalkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Kita akan memasuki acara dengan topik mengenal struktur pasar modal di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan saya persilahkan pada Bapak Ahmad Rozi SEMM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Padanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bu Puspa? Terdengar jelas, Bapak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Dede Hartina, SMSI. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Amin.
Yang saya hormati juga dan yang saya banggakan, host sekaligus moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Puspa Yuliati. Selamat pagi, Bu Puspa. Selamat pagi, Bapak. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Baik, dan yang terakhir dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, para peserta setia webinar series AFFC dimanapun berada, yang insya Allah pada pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pertolongan dari Allah atas segala rencana-rencana baik kita. Mudah-mudahan selalu dikabulkan seluruh permintaan dan cita-cita kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa seperti yang tadi disampaikan oleh host, bahwa webinar nasional series AFFC ini sudah memasuki batch ke-9. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk terus menebar pengetahuan, menebar kebaikan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus adalah kepada kalangan akademis yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya dan di lingkungan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar ini selain menjadi rangkaian dari kegiatan Rakernas AFFC yang kedua, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di 3 kota, ya, di Cirebon, kemudian di Kuningan, kemudian di Majalengka. Ini mungkin baru pertama sebuah kegiatan Rakernas AFFC dilaksanakan sekaligus di 3 kota. Apa makna dari kegiatan tersebut harus dilakukan di 3 kota? AFFC berpandangan bahwa kita ingin lebih dekat dengan kalangan akademis, kalangan intelektual yang berada di wilayah-wilayah yang memang menjadi bagian dari AFFC itu sendiri. Seperti untuk diketahui bahwa Cirebon itu menjadi salah satu deklarator dari terbentuknya AFFC. Ada 2 perguruan tinggi dari ada 1 perguruan tinggi dari Cirebon yang menjadi salah satu deklarator terbentuknya AFFC. Begitu juga di Kabupaten Kuningan, ada 1 perguruan tinggi yang menjadi deklarator di AFFC. Jadi sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan 2 perguruan tinggi tersebut dalam mendirikan dan mendeklarasikan AFFC, kami dari DPN AFFC memiliki komitmen untuk terus lebih mendekatkan diri kepada para anggota, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat. Tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan Rakernas yang akan datang, itu akan kita laksanakan juga di daerah-daerah yang lain. Mungkin kalau tahun ini di Jawa Barat, mungkin tahun depan bisa beralih ke Jawa Timur atau ke provinsi di wilayah Sumatera dan lain sebagainya. Sebagai bentuk komitmen nasional yang kita sandang, ya, nama besar AFFC sebagai sebuah organisasi nasional yang kita sandang, maka kegiatan-kegiatannya juga harus lingkup nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini webinar akan menghadirkan salah satu narasumber dari sebuah perguruan tinggi ternama di Kota Bandung, yaitu Universitas Widyatama. Dan kebetulan Widyatama juga menjadi salah satu deklarator dari terbentuknya AFFC secara nasional. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Dr. Dede Hertina SMSI, yang insya Allah akan nanti menyampaikan materi yang saya kira cukup menarik dan cukup relevan dengan kondisi kekinian, ya, lebih-lebih terkait dengan dinamika ekonomi nasional, yaitu tentang mengenal struktur modal di Indonesia.
Saya kira kalau untuk orang-orang ekonomi relatif tidak terlalu asing ya dengan materi ini, tapi mungkin akan lebih sangat komprehensif jika nanti Bu narasumber itu menyampaikan secara lebih rinci lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mengikuti kegiatan webinar series APEPSI ini sampai di batch ke-9. Insya Allah nanti batch ke-10 akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli. Insya Allah kita hadirkan salah satu narasumber dari wilayah Jawa Timur, yaitu dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Beliau adalah salah satu dekan ya, di Universitas Hayam Wuruk yang nanti akan mengupas tentang dinamika akreditasi internasional. Saya kira ini menarik, menjadi kebutuhan kita bersama tentang akreditasi internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesediaannya untuk mengikuti webinar kami. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat kita semua sebagai bentuk menuntut ilmu, ya, sebagai bentuk untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucap Bismillah, mari kita buka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Rozi SPMM selaku Ketua DPN APEPSI. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita lanjutkan ya Bu ya, lanjutkan Bapak dan Ibu semua untuk ke acara selanjutnya, acara utama kita sebagai seri lanjutan dari series webinar nasional dari APEPSI. Sudah hadir di hadapan saya Ibu Dr. Dede Hertina SMSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Puspa. Iya, baik. Ibu, izinkan saya Bu menyampaikan sedikit profil singkat tentang Ibu supaya teman-teman di sini dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir lebih mengenal Ibu Dede. Baik, saya coba jelaskan. Kali ini Ibu Dr. Dede Hertina SMSI, beliau dosen home base di Universitas Widyatama Bandung. Kemudian di sini mungkin saya sebutkan izin emailnya ibudede.hertina@widyatama.ac.id dengan riwayat pendidikan lulusan dari S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini beliau menjadi jabatan terakhirnya di Seksprodi Magister Manajemen Universitas Widyatama dengan pengalaman mengajar yang sudah luar biasa dari tahun kurang lebih dari 1 Februari 91 sampai dengan 2015 menjadi dosen tetap Universitas Sanggabuana YPKP, kemudian beralih ke beberapa universitas lainnya, ada Universitas Komputer Indonesia, Universitas Telkom Bandung, Universitas Terbuka, STIE Ekuitas, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sampai dengan alhamdulillah sekarang jadi dosen tetap di Universitas Widyatama Bandung. Pengalaman beliau juga sudah tidak kalah luar biasa karena dari 2018 sampai dengan saat ini beliau juga menjadi trainer dari berbagai perusahaan. Kemudian beliau juga ranking 1 Sinta Universitas Widyatama sebagai penyaji terbaik Ristek Dikti Hibah PDD serta juga sebagai pemenang hibah PKM Ristek Dikti. Jadi alhamdulillah insya Allah beliau akan menjelaskan dan sharing bersama mungkin ya Bu ya di sini terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di topik kali ini. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan coba share screen dan waktu dan tempatnya saya persilakan. Nah, iya, baik. Suara saya terdengar jelas? Bisa terdengar Bu? Dengan ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Puspa selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak serta para hadirin peserta webinar nasional. Ini series ke-19 ya, luar biasa APEPSI ini. 9 Ibu.
ke-9 ya. Betul, Webinar 9. nasional seri ke-9 ya. Sungguh luar biasa ya Bu Puspa. APEPSI ini meskipun baru beberapa tahun berdiri tapi sungguh luar biasa. Kiprahnya sudah sangat bagus sekali ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Ketua Umum APEPSI Bapak Ahmad Rozi, SMSI, beserta seluruh jajaran APEPSI, ya, baik nasional, Ketua APEPSI Jawa Barat, ataupun Ketua Komisariat APEPSI di masing-masing kampus. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lalu tadi sudah saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Puspa, Ibu Puspa Dewi Yuliani, SPDMM selaku moderator, dan juga kepada seluruh peserta webinar nasional series ke-9 yang saya hormati. Sebetulnya ini tentang struktur pasar modal di Indonesia. Mungkin semuanya juga pernah mendengar ya, apalagi orang-orang ekonomi ya, karena kita semua tahu bahwa pasar modal di Indonesia ini sudah sangat terkenal sekali, di mana masyarakat juga sudah mulai banyak yang melakukan investasi di produk-produk pasar modal di Indonesia ya. Baik, di next Bu Puspa. Nah, ini kalau kita lihat di sini banyak sekali data-data ataupun hal-hal yang terkait dengan pasar modal, terutama apabila kita semua para dosen mau mencari data untuk penelitian, untuk pembuatan jurnal. Nah, di sini bisa diambil data-datanya dari www.idx.co.id, dari OJK, dari Teachme, dan dari lain-lainnya ya seperti Finance Yahoo juga bisa ya, karena kita semua tahu kalau orang-orang saya kebetulan di konsentrasinya di manajemen keuangan baik S1, S2 maupun S3. Jadi kalau mau melakukan penelitian karena kebanyakan kalau kami di manajemen keuangan ini datanya sekunder, sehingga datanya bisa mengambil dari data-data seperti yang tertera di dalam layar ini ya. Kita semua tahu kalau untuk penelitian terutama di manajemen keuangan ataupun di apa namanya di konsentrasi yang lainnya juga ini bisa dipergunakan ya, karena di sini semua data-datanya lengkap. Apalagi sekarang ya pemerintah sudah mengupayakan bagaimana caranya agar para peneliti, para mahasiswa apabila mau mencari data-data terutama perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu sudah sangat mudah, transparan, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, di next Bu Puspa. Nah, mengapa kita harus mempelajari pasar modal? Ya, karena di dalam pasar modal ini ya, selain dipelajari tentang produk-produknya, juga banyak sekali cuan-cuan ya yang bisa kita dapatkan apabila kita mempelajari ataupun berkarir di pasar modal. Ya, banyak sekali masyarakat Indonesia, mahasiswa, dosen atau siapapun ya yang sudah sukses menjadi investor. Nah, ya, itu awalnya dari mana? Dari mempelajari pasar modal, ya. Kita tahu kalau kita misalnya contoh ya, kita salah satu aja, kita membeli produk pasar modal, ya. Contohnya kita beli apa ya yang paling sering dipakai produk-produknya itu oleh masyarakat. Contohnya Bapak, Ibu, Teteh, Akang semuanya, kalau misalnya kita pagi-pagi ya, pagi-pagi bangun tidur ku terus, ada yang langsung Mandi. makan atau mandi. Mungkin bangun tidur ku terus mandi ya. Mandi itu memakai apa? Sabun, sampo, Aku, gosok tuh. gigi, itu ya.
Nah, biasanya banyak produk-produk ya yang kita pakai. Nah, ya, dan banyak produk-produk juga yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak menjadi agent ya di salah satu produk tersebut, tidak, ini hanya mencontohkan saja. Karena saya juga bukan salah satu perusahaan emiten, tidak bekerja di perusahaan emiten, tidak menjadi agent juga, tetapi saya hanya mencontohkan bahwa banyak dari kita itu bangun tidur terus mandi ya, terus mandi itu kita tentunya tidak mungkin mandi hanya pakai air saja, tetapi ada produk-produk yang dipakai di situ, misalnya ada sabun, ada sampo ya. Nah, sabun ini ya ataupun sampo ini kan banyak juga yang sudah produk-produknya yang bisa kita investasi di dalamnya ya. Nah, itu salah satu contohnya kenapa kita harus mempelajari pasar modal, karena di dalam pasar modal ini banyak sekali ya hal-hal yang harus kita pahami, kita kita ketahui ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah ya di dalam membeli produk yang akan kita menjadi investor di dalamnya. Dan banyak juga orang yang sudah sukses berkarir di pasar modal. Itu ya salah satu alasannya kenapa kita harus mempelajari pasar modal. Ya, next Bu Puspa. Itu itu pasar modal ya. Pasar modal kita tahu ya. Next Bu Puspa ya. Pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, ini kira-kira efek-efek apa saja yang diperdagangkan ya, itu contohnya banyak sekali kalau kita langsung buka di handphone gitu ya. Misalnya hari ini perusahaan yang survive, contohnya Telkom misalnya. Sekali lagi saya bukan salah satu agent di salah satu perusahaan apa namanya di perdagangan efek ini, bukan ya, hanya mencontohkan saja. Contohnya kita lihat Telkom ya, kita buka aja langsung di dalam handphone ya, itu sudah kelihatan di dalam sebulan ini bagaimana harga atau trading daripada Telkom ini, atau jangan Telkom tadi, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang diproduksi oleh misalnya tadi ada perusahaan sampo, sabun dan sebagainya. Nah, di situ kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Nah, ini penawaran umum disampaikan kepada siapa? Kepada masyarakat yang ingin menjadi investor ya. Eh, Perdagangan umum dan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya tadi sudah dicontohkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini adalah pengertian daripada pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Ini memang apa namanya masih undang-undang yang lama karena memang belum ada yang barunya lagi ya. Lalu ada lagi pengertian dari pasar modal menurut Bursa Efek Indonesia ya. Di mana pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Nah, di sini kalau di dalam pasar modal tentunya yang kita ketahui adalah produk-produknya itu adalah berjangka waktu panjang ya, berjangka waktu panjang, lain dengan pasar uang, di mana kalau pasar uang itu adalah jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, di sini di dalam pengertian pasar modal juga di sini kita akan memperlihatkan ya, akan melihat ada pihak-pihak yang membutuhkan dana, ada juga pihak-pihak yang kelebihan dana. Nah, di pasar modal ini kedua pihak tersebut akan bertemu ya, di mana pihak yang kelebihan dana akan membeli tadi perusahaan-perusahaan apa saja yang akan kita beli, misalnya salah satunya contoh tadi saya contohkan perusahaan Telkom misalnya. Nah, kita kan boleh sombong sedikit ya. Saya punya misalnya 10 lot gitu ya, 10 lot
saham di perusahaan Telkom. Kita boleh sombong sedikit dong. Wah, itu Telkom perusahaan saya. Kenapa saya boleh bilang berbicara seperti itu? Karena ada apa namanya saham saya yang tertanam di situ. Tapi bukan berarti kita memiliki saham itu untuk menyombongkan diri, tidak. Hanya kita supaya bisa menarik ya masyarakat yang lainnya untuk berinvestasi di pasar modal, terutama saham-saham yang kita beli. Kenapa? Supaya kalau permintaan daripada saham-saham yang kita beli semakin banyak peminatnya, tentu akan semakin tinggi nilai daripada perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau misalnya tidak ada yang mau tuh terhadap perusahaan tersebut. Jadi peminatnya hanya sedikit ya. Di sini kan kita tahu bahwa harga saham itu ditentukan oleh supply dan demand. Kalau yang demand-nya tinggi, pasti harganya juga akan naik. Begitupun sebaliknya, ya. Itulah apa namanya yang dikatakan dengan pasar modal. Jadi di sini pasar modal itu akan mempertemukan ya antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Orang Indonesia itu kaya-kaya ternyata ya. Begitu begitu saham misalnya ada berita bahwa saham ini akan naik harganya karena kan harga saham itu kan tidak bisa kita prediksi ya, tetapi ada saja yang memberitahukan bahwa harga saham ini akan naik. Wah, orang akan berbondong-bondong ya untuk apa namanya membeli saham. Padahal kan belum tentu juga ya. Kita juga tidak tahu ya kira-kira ya harga saham A misalnya di minggu depan apakah akan naik atau turun. Atau misalnya contohnya ya, kita tahu kemarin pada saat bulan Januari ya, ada yang mengatakan katanya ya, ini kan belum tentu benar. Kalau namanya katanya juga itu kan bisa iya bisa tidak. Katanya kalau di bulan Desember harga saham akan turun. Nah, gitu ya. Dan di bulan Januari harga saham akan naik gitu ya karena efek Januari. Nah, biasanya orang-orang tuh di bulan Desember banyak yang membeli saham gitu ya karena saham akan karena biasanya rata-rata di bulan Desember itu harga saham turun. Ah, borong lah ya. Dari mulai bulan November, Desember itu ngeborong saham. Katanya nanti di bulan Januari akan naik gitu ya. Nah, pada kenyataannya di bulan November itu banyak saham juga yang turun ya, banyak saham yang turun dari mulai bulan Desember sehingga kita galau ya apakah saham kita akan dijual atau tetap dipertahankan gitu ya. Nah, itu di situ kita harus bisa menganalisa. Nanti akan kita bahas juga tentang apa namanya bagaimana berkarir di pasar modal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pasar modal ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana itu siapa? Ya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan mungkin yang membutuhkan dana sehingga menjual sahamnya. Sementara banyak masyarakat Indonesia yang dananya ya lebih lah gitu ya daripada mungkin disimpan di bawah kasur gitu ya, nanti diambil selembar-selembar habis, mendingan juga apa namanya diinvestasikan. Nah, dalam bentuk tadi produk-produk pasar modal ya, bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana, bisa yang lain-lainnya ya. Nah, itu di sini ya. Nanti di pasar modal ini kita akan lihat nih ada perusahaan yang membutuhkan dana ya, membutuhkan dana. Lalu ini ada orang-orang nih lihat ya ini di kopernya itu mungkin uang semua ya, uang semua yang nanti akan diinvestasikan di perusahaan-perusahaan nanti yang ditawarkan oleh pasar modal ini. Nah, ini kalau kita berinvestasi di pasar modal juga tenang aja ya, karena kita juga akan diawasi ya, dan di sini ada regulasinya dari OJK dan SRO. Di sini ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Bursa Efek Indonesia, KEPEI, KESEI yang nanti akan dibahas kita bersama ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pasar modal. Next, Ibu Puspa.
Ya, di sini kita lihat ya. Wah, ini di sini ada mall ya. Mall segala macam itu mall di Indonesia ya, macam-macam. Lalu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, lalu juga di sini ada anggota bursa, ada saham-saham yang diperdagangkan. Nah, ini kita misalnya sebagai investor, nah misalnya ada mall yang besar di sini ya. Nah, kita sudah mempunyai misalnya taruhlah 100 lot aja biar gaya ya. 100 lot ya. Nah, ini kita bisa dengan wah ini mall ini punya saya gitu ya seperti yang saya tadi katakan. Nah, itu artinya kita sudah menjadi investor di mall tersebut ya. Ini kan kita lihat kalau lihat aktivitasnya ya, ini mall ini sangat ramai sekali, tentu di sini banyak barang-barang yang diperdagangkan. Nah, di antara barang-barang yang diperdagangkan itu juga kita bisa beli salah satunya atau salah duanya gitu ya untuk kita berinvestasi di produk-produk yang diperdagangkan tersebut. Next, Bu Puspa. Ya, di sini ya. Di sini ada 3 serangkai ya. 3 serangkai daripada pasar modal. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada pasar modal, tadi yang sudah dibahas ya pasar modal. Di sini ada investor, di sini juga ada perusahaan atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan sehingga menawarkan efek-efeknya kepada masyarakat ya. Di sini pasar modal itu bertindak sebagai penghubung ya antara pihak investor dengan perusahaan atau institusi ya, baik pemerintah maupun swasta ya melalui perdagangan saham yang menjadi produk daripada pasar modal baik saham, obligasi, sukuk ataupun yang lainnya ya. Baik, yang selanjutnya, nah ini kita lihat ya. Nah ini kalau kita lihat ya ini adalah keadaan di Bursa Efek Indonesia. Dulu pada saat pertama kali saya melihat Bursa Efek Indonesia itu tahun kurang lebih ya pada saat saya lagi kuliah S2. Ini di sini rame sekali ya, rame sekali bahkan di sini ya di pasar modal ini ada yang megang handphonenya, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Kita lihat dari atas, waktu itu saya pernah juga punya pemikiran seperti ini, bagaimana ya kalau misalnya ada salah satu perusahaan efek ya karena megang handphone 3 salah menjawab gitu ya. Salah menjawab karena saking sibuknya mereka itu kan handphonenya ada beberapa buah ya. Nah, kalau salah menjawab di dalam menentukan harga saham tentu akan berakibat fatal sekali. Ya, tapi alhamdulillah tidak pernah kejadian seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat Bursa Efek Indonesia itu karena sudah memakai sistem yang bagus ya. Ke sana juga saya beberapa kali gitu ya. Itu sudah memakai sistem sehingga orang tidak perlu lagi handphonenya harus 2, harus 3 sehingga kesalahan menjawab tidak mungkin lagi akan terjadi. Nah, ini sudah memakai sistem jadi sudah sangat bagus sekali ya. Kita tinggal duduk aja, kita lihat bahkan di tempat kita sendiri juga kita bisa melihat ya kira-kira harga saham yang akan kita beli, yang akan kita jual itu saat ini posisinya sedang bagaimana ya, apakah sedang naik atau turun. Nah, itu ya. Ya, silakan di next ya. Ini tadi cerita dari pasar modal, pasar uang dan pasar komoditas. Sebetulnya apa sih perbedaan daripada ketiga pasar ini ya yang merupakan 3 serangkai dari bursa ya, ada pasar modal, ada pasar uang, ada pasar komoditas yang sering kita lihat ya. Sebetulnya ketiga-tiganya ini adalah merupakan pasar juga sama, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kalau di pasar modal ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual menjual apa? Menjual efek jangka panjang. Kita membeli kalau di pasar modal yang dibelinya itu adalah saham, obligasi, reksadana, ETF dan sebagainya ya. Sedangkan di pasar uang itu adalah sama tempat bertemunya ya antara nasabah dengan pihak bank. Tetapi tentunya berbeda kalau di pasar modal jangkanya
jangka panjang, kita bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di pasar uang itu jangka waktunya lebih pendek, ya, lebih pendek kurang dari 1 tahun, ya. Nah ini kalau di pasar uang, ya biasanya tingkat bunganya itu relatif lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau di pasar uang tentunya tingkat bunganya juga relatif lebih tinggi, ya. Sedangkan kalau di pasar modal itu relatif lebih rendah. Nah, sedangkan pasar komoditas yang biasa kita temukan sehari-hari, ya, baik di pasar tradisional, pasar modern, itu merupakan tempat diperdagangkannya itu barang-barang komoditas, ada daging, ada apa namanya, ada tahu, tempe, sayuran dan sebagainya. Ya, itu adalah merupakan pasar modal, pasar uang dan pasar komoditas itu merupakan 3 serangkai daripada bursa, di mana di sini pada kenyataannya persamaan itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Hanya di sini di pasar modal bertemunya ada antara pedagang efek dengan investor. Di pasar uang karena yang diperdagangkannya uang dalam jangka pendek, ini tempat bertemunya antara nasabah dengan pihak bank, sementara di pasar komoditas tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, di mana di pasar komoditas ini barang yang diperdagangkannya adalah barang komoditas sehingga terlihat, ya, terlihat barangnya atau tangible, kelihatan kalau misalnya kita beli daging ada dagingnya. Sementara kalau di pasar modal itu berupa surat, tetapi kadang-kadang karena sekarang apa namanya by system kita langsung saja mempergunakan handphone. Nah, itu ya. Dan di sini di pasar uang bunganya relatif lebih rendah, lebih tinggi, ya. Kenapa lebih tinggi? Kalau misalnya di pasar modal suku bunganya tinggi, ya, karena kalau kita perhatikan, ya, di saham itu, ya, saham itu kan biasanya penghasilannya jauh lebih tinggi daripada tabungan, deposito. Terbayangkan kalau di pasar modal suku bunganya tinggi, semua akan mengambil investasi di pasar modal. Nanti pasar uang akan kehilangan nasabahnya. Nah, sudah ditetapkan bahwa di pasar uang itu suku bunganya relatif lebih tinggi, sementara di pasar modal suku bunganya lebih rendah, ya. Nah, di sini juga di pasar uang, ya, di sini pihak-pihak yang terlibatnya itu ada individu kita sebagai nasabah, ya, lalu bank-bank komersial dan institusi keuangan, ya. Nah, kita lihat, ya, apakah pasar modal dan pasar uang ini sudah terlihat jelas perbedaannya? Nah, ya, di sini kita lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa di pasar modal suku bunganya relatif lebih rendah dan jangka waktunya lebih panjang. Dan di sini juga di pasar modal ini biasanya kita akan mendapatkan apa ya, sesuatunya itu lebih tinggi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita buat grafik misalnya, ya, produk-produk di pasar uang antara tabungan, deposito, sukuk, obligasi dan saham. Tentunya produk di pasar modal ini, ya, lebih tinggi daripada di pasar uang. Nah, ini siapa saja sih yang bisa menjadi investor di pasar modal? Ya, kita secara individu maupun institusi juga bisa, ya. Kita sebagai masyarakat kita bisa nanti misalnya bertanya, misalnya kira-kira saat ini saya punya uang 1 juta gitu, ya. Bisa nggak ya berinvestasi di pasar modal? Bisa, ya. Kita tinggal pilih aja mau saham, mau mau obligasi, mau sukuk ataupun mau reksadana, ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama perusahaannya, mana yang terbaik, ya, mana yang paling menguntungkan, mana yang paling aman, ya. Nah, kita lihat perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Nah, kalau pasar uang ini tentunya, ya, diawasi oleh
bank sentral ya, Bank Indonesia sebagai bank sentral ya. Apakah pada saat ini misalnya bank A, bank B gitu ya masih baik-baik saja, masih sehat. Nah, ini diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan pasar modal kalau dulu kan Bapak Pam LK ya, sekarang di Indonesia itu oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal ini merupakan sama-sama di sini ya. Ini transaksinya aktiva keuangan ya. Kalau kita nabung ya, kita nabung di bank. Tentunya yang ditabung sama kita adalah uang ya. Artinya kita tidak bisa misalnya menabungnya apakah saya nabung motor bisa enggak? Nah, itu mungkin ada lagi mungkin di apa di yang lain ya, misalnya di Pegadaian ya. Nah, ini transaksinya baik di pasar uang dan di pasar modal itu adalah aktiva keuangan ya. Sirkulasi dananya nih di sini kalau di pasar uang transaksi kredit kita misalnya membutuhkan dana, kita bisa pinjam kredit. Berapa lama waktunya tergantung daripada kesepakatan kita sebagai nasabah dengan pihak bank ya. Sama di pasar modal juga transaksi kreditnya dari masyarakat ya. Lalu di sini ya ada pelaku pasarnya siapa saja ya tentu saja ya. Kalau misalnya kredit berarti ada masyarakat yang membutuhkan ya. Sementara di pasar modal misalnya ada pihak yang memerlukan dana, misalnya perusahaan gitu ya. Perusahaan memerlukan dana, menawarkanlah kepada para pemilik dana yang kelebihan dana ya, apakah mau membeli produk-produk di pasar modal misalnya ya, misalnya beli saham, obligasi, reksadana dan sebagainya ya. Itulah persamaan dan perbedaan daripada pasar uang dan pasar modal. Nah, kita lihat dengan persamaan tersebut kita bisa menentukan kira-kira uang yang ada di kita ini kita mau simpan di bank atau di produk pasar modal tadi. Nah, itu ya. Kita bisa lihat ya mana risikonya yang paling tinggi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di pasar uang suku bunganya relatif lebih tinggi. Apakah risikonya juga lebih tinggi? Nah, tentu kita lihat ya antara pasar uang dan pasar modal risikonya juga berbeda. Tentunya risiko di pasar modal jauh lebih tinggi daripada di pasar uang. Nah, itu ya. Ya, next Bu Puspa, gitu ya. Sekarang kita lihat ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi peranan pasar modal ya? Peranan pasar modal secara umum. Nah, di sini dikatakan sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual. Siapa nih pembelinya? Siapa nih penjualnya? Ya. Nah, di sini masyarakat atau kita mau misalnya membeli saham-saham atau produk-produk pasar modal. Sekarang ini sudah sangat mudah ya untuk membeli produk-produk pasar modal ini ya. Ada yang menjadi fasilitatornya gitu ya. Kita mau beli saham perusahaan A, perusahaan B, kita tinggal buka aja, kita lihat di handphone gitu ya. Perusahaan apa yang akan kita beli karena di sini dikatakan peranan pasar modal ini sebagai fasilitas melakukan interaksi ya antara kita sebagai pembeli dengan pihak penjual. Nah, tentunya harga sahamnya ini ya nanti akan tercantum secara resmi. Nah, ya, akan tercantum secara resmi ya saham ataupun surat berharga yang diperjualbelikan. Nah, apakah kita bisa nawar? Nah, itu ada lagi yang namanya pasar negosiasi ya kalau di pasar modal ya. Lalu peranannya yang kedua, memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan return yang diharapkan. Nah, kalau kita sebagai investor ya, pasti kita punya keinginan ingin mendapatkan return yang diharapkan, terutama returnnya tentunya yang tinggi, ya karena memang risikonya juga tinggi, ya tentu return yang diharapkan juga inginnya tinggi. Nah, kan biasa ya, kalau kita itu di dalam ilmu ekonomi sudah diajarkan
bahwa kalau mendapatkan hasil, ingin mendapatkan hasil setinggi-tingginya. Tapi kalau mengeluarkan serendah-rendahnya, ya, sebelum ya, serendah-rendahnya. Jadi di sini ya, memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil yang diharapkan. Nah, dari return yang diharapkan ini kita akan mengetahui kira-kira return saya berapa ya gitu ya. Dari saham yang saya punya sekian lot gitu ya. Nanti kita bisa lihat ya. Dan biasanya returnnya itu akan kita dapatkan langsung setiap bulan itu yang saya itu ya yang saya biasanya dapatkan itu sudah langsung masuk ke rekening kita ya, karena pada saat kita membeli saham ataupun produk-produk di pasar modal kita suka diminta nomor nomor rekening ya, sehingga nanti kalau ada return yang akan kita dapatkan nanti secara otomatis itu akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, tentunya menguntungkan sekali ya. Nah, itu yang salah satu hal yang menguntungkan daripada produk-produk pasar modal. Lalu peranannya yang selanjutnya memberi kesempatan kepada para investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga yang dimilikinya. Kita sudah punya saham, wah sekian ratus lot gitu ya. Pada saat harga tinggi, nah biasanya para investor ini ingin menjual. Nah, ya, karena di situ akan ada perbedaan ya pada saat kita beli berapa, saham pada saat kita jual berapa. Nah, biasanya ada selisih lebih. Nah, selisih lebih ini yang dinamakan dengan capital gain. Nanti akan dibahas ya. Nah, jadi para investor ini ya akan diberikan kesempatan boleh untuk menjual kembali ya saham-saham yang kita beli, saham-saham yang kita miliki. Tentunya pada saat harga saham tinggi kita bisa jual ya. Tapi kadang-kadang kita juga suka nanti akan naik lagi enggak ya harga sahamnya? Apakah saat ini sebaiknya ditahan atau memang dijual gitu ya. Nah, yang selanjutnya peranan dari pasar modal ini adalah memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan kepada para investor ini udah tadi ya, menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Nah, di sini dikatakan katanya memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Kita apa namanya, dengan membeli saham ya, kan artinya ada perusahaan-perusahaan yang kesulitan dana. Nah, perusahaan-perusahaan yang kesulitan dana, baik institusi pemerintah ya, ataupun yang lainnya sedang kesulitan dana, lalu ditawarkan kepada masyarakat untuk membeli saham. Nah, ini juga sama kan ikut berpartisipasi, jadi membantu di dalam perekonomian atau perkembangan suatu negara. Lalu mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Nah, itulah ya peranan daripada pasar modal secara umum. Jadi kita bisa juga ya dengan berinvestasi di pasar modal ya ikut berpartisipasi juga di dalam perekonomian di negara kita. Nah, ya keren kan ya, sudah punya perusahaan, kita bisa mendapatkan apa namanya return ya, kita mendapatkan capital gain pula, lalu kita bisa berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, itu ya. Next, Bu Puspa, nah itu di sini ya dikatakan kita lihat ya bahwa di dalam pasar modal ini ada kategorinya yaitu primary market, secondary market, third market dan fourth market ya. Nah, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan primary market ini. Nah, ini primary market ini adalah pasar perdana ya, di mana primary market ini merupakan jenis pasar ya yang mana efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan ini secara langsung ya oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya kepada masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kita tahu bahwa Bursa Efek Indonesia itu adalah
merupakan salah satu bursa ya yang merupakan gabungan daripada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta dulu ya. Dulu sebelum adanya Bursa Efek Indonesia itu ada Bursa Efek itu ada di Surabaya dan ada di Jakarta ya. Tetapi berdasarkan ketentuan dan peraturan dari pemerintah akhirnya digabungkan kedua Bursa Efek tersebut antara Jakarta dan Surabaya dan menjadi namanya berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, di primary market ini ya ada karakteristik yaitu jangka waktu pemesanan yang terbatas gitu ya. Emiten menjual saham kepada masyarakat melalui perantara apa tadi ya, penjamin emisi dan pembeli surat berharga ya. Nah, lalu di sini dalam primary market ini harganya tidak berubah-ubah ya karena ditetapkan oleh perusahaan ya yang telah menentukan harga. Nah, itu adalah primary market ya. Lalu ada lagi yang selanjutnya itu adalah secondary market ya. Nah, ini di dalam secondary market ini ya yang merupakan pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas juga sama atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana ya. Pasar ini ya sama juga ya memberikan kesempatan juga kepada para investor untuk memperjualbelikan efek-efek yang sudah tercatat tadi di Bursa Efek Indonesia. Tentunya perusahaan efek tadi juga sudah melakukan IPO ya, inisial public offering. Nah, itu ya. Setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan dapat ditransaksikan secara bebas. Misalnya kita mau beli perusahaan tadi ABC udah punya ya. Saya mau beli lagi perusahaan XYZ misalnya karena eh, selama diperhatikan misalnya ya tradingnya juga bagus terus gitu ya, naik terus harganya gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini ada yang ketiga shoot market ya atau pasar ketiga ya dari eh, kategori market tadi ya, di mana di dalam shoot market atau pasar ketiga ini ya sama ya tempat perdagangan saham yang ada di bursa atau di shoot market ini juga biasa disebut over the counter market ya. Nah, untuk proses transaksinya dilakukan antara market dengan investor, yang mana harganya sudah ditentukan oleh anggota bursa. Nah, ya, kalau kita lihat harga-harga di pasar modal itu, kita tidak perlu juga ke Bursa Efek Indonesia, tapi dengan membuka handphone juga kita akan mengetahui kira-kira berapa harga apa namanya harga saham perusahaan yang akan kita beli ya. Nah, di dalam short market ini untuk informasi yang diberikan berupa harga saham, jumlah transaksi dan keterangan lainnya itu juga ada ya tentang surat berharga misalnya ya atau misalnya apa yang akan kita beli ya. Di dalam short market ini ya di dalam sistem perdagangannya ini pialang bertindak dan berkedudukan sebagai pedagang efek maupun perantara. Jadi ada pialang di dalam apa namanya di dalam short market ini ya. Nah, itu ya yang selanjutnya kita lihat ya ada port market juga ya, pasar yang keempat ya. Yang selanjutnya di sini ada manfaat keberadaan daripada pasar modal. Nah, kita lihat ya bahwa pasar modal ini merupakan wahana investasi ya. Kita lihat ya menjadi wahana investasi. Caranya bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan ya bahwa kalau kita kelebihan dana ya kita bisa menginvestasikan dana kita ya, bisa menginvestasikan dana kita di mana ya tentunya di tadi ya kita bisa beli saham atau misalnya kita beli investasinya dalam bentuk sukuk ya, sukuk itu lebih ke syariah ya, obligasi ataupun misalnya reksadana, ICF dan sebagainya ya. Nah, ini daripada kita misalnya berpendapat bahwa
saya dananya disimpan di misalnya di pasar uang. Di pasar uang kita nyimpen misalnya 200 juta atau 250 juta. Kok apa namanya bunganya, padahal kita tidak boleh ya orang Islam itu berbicara tentang bunga ya karena bunga bank itu riba ya. Nah, apa namanya kita investasikan di pasar modal misalnya. Eh, ada saham, ada obligasi, ada sukuk. Kalau misalnya di saham terlalu tinggi risikonya, kan kita bisa milih investasi yang lainnya, misalnya kayak sukuk gitu ya, kayak sukuk ataupun obligasi. Nah, bedanya antara sukuk dan obligasi itu nanti kita akan bahas bahwa kalau sukuk dan obligasi itu kita tidak memiliki perusahaan, beda dengan saham. Kalau saham kan kita memiliki perusahaan. Nah, sebagai wahana investasi, kita bisa memilih ya produk-produk pasar modal manakah yang akan kita eh, ambil ya sebagai sumber pembiayaan. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, bisa menawarkan kepada masyarakat ya bahwa ada perusahaan yang memerlukan dana, lalu ada masyarakat yang kelebihan dana, sehingga berperanlah di sini yang namanya pasar modal. Dan kelihatan ya, kelihatan manfaat daripada pasar modal ini antara pihak yang kelebihan dana yang ingin berinvestasi dengan pihak yang kekurangan dana. Nah, ini bagi perusahaan dengan adanya penjualan saham tadi ya bisa merupakan sumber pembiayaan. Keterbukaan dan profesionalisme. Nah, kalau perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tentunya di sini harus ada laporan keuangan yang transparan ya. Lalu di dalam apa namanya pengurusan dari pengurusan ya perusahaan tersebut juga harus profesionalisme ya. Dan di sini dengan adanya keterbukaan dari laporan keuangan, jadi tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan tentang keadaan daripada perusahaan tersebut. Kan kita tidak tahu, tidak mau ya sebagai seorang investor ya kita beli perusahaan-perusahaan yang eh, misalnya laporan keuangannya kurang bagus misalnya ya. Lalu misalnya utangnya terlalu banyak misalnya kan kita tidak mau ya. Nah, itu ya. Lalu GCG, nah ini ya Good Corporate Governance, ini tata kelola perusahaannya juga perusahaan yang sudah go public ini harus bagus ya. Lalu tentunya ini menciptakan lapangan pekerjaan ya. Dengan adanya pasar modal ini menciptakan lapangan pekerjaan yang baik karena banyak sekali masyarakat yang merasa ya bahwa berkarir di pasar modal itu sudah sangat memberikan banyak keuntungan, banyak cuan yang lebih. Nah, ya, sehingga dengan adanya pasar modal ini, keberadaan pasar modal ini menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat baik sekali, ya. Lalu penyebaran kepemilikan. Nah, dengan adanya tadi masyarakat yang mau berinvestasi, ya, yang mau menanamkan modalnya di produk-produk pasar modal, sehingga kepemilikan daripada suatu perusahaan ini bisa disebar. Misalnya, saya punya misalnya eh, 50 lot 50 lot saham PTX gitu ya. Artinya saya punya kepemilikan saham di perusahaan X tersebut sebesar 0,00 sekian ya tergantung daripada besarnya ataupun banyaknya saham yang ada di perusahaan tersebut. Ini bisa disebar kepemilikannya ini kepada seluruh masyarakat ya. Yang tentunya ini dapat memajukan ekonomi nasional karena tadi ada perusahaan-perusahaan ya yang tentunya ada yang memerlukan dana. Di sisi lain ada masyarakat yang kelebihan dana ya sehingga dapat membantu memajukan ekonomi nasional negara kita ya.
Next, Bu Puspa. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kita akan melihat kira-kira ya, apa sih keuntungannya daripada kita berinvestasi di pasar modal. Nih, di sini kita lihat ada produk-produknya. Ya, tadi kita sudah saya bahas ya, bahwa saham ini ya kita akan mendapatkan dividen. Nah, apa sih dividen itu ya? Nah, di sini keuntungan daripada kita memiliki saham ya, di samping ada kelebihan ya, kelebihan nilai. Nah, pada saat misalnya kita ini akan mendapatkan capital gain ya. Capital gain ini adalah misalnya pada saat saya beli ya, harga saham perusahaan A misalnya pada saat saya beli per lembarnya itu Rp5.000. Lalu saya jual harganya di beberapa minggu kemudian saya jual menjadi 5.500. Nah, ini yang 500-nya ini dinamakan dengan capital gain. Jadi ada kelebihan ya, kelebihan harga beli dan harga jual sebesar Rp500 ini dinamakan dengan capital gain. Sedangkan kalau dividen ya, dividen itu ya apabila nanti perusahaan misalnya ya pada akhir tahun mau memberikan keuntungannya ya ini dalam bentuk dividen. Nah, pemberian dividen itu masing-masing perusahaan tidak sama ya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang tidak diberikan di tahun ini tetapi disimpan sebagai laba ditahan. Mungkin perusahaannya sedang membutuhkan dana sehingga sebagai laba ditahan, tetapi itu merupakan hak daripada pemilik saham. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ada perusahaan yang selama 3 tahun berturut-turut tidak memberikan dividen? Ya udah daripada seperti itu jangan tunggu 3 tahun ya. Kalau sudah 2 tahun misalnya tidak memberikan dividen gitu ya udah kita mendingan kalau saran saya sih mendingan jual aja lah gitu ya. Toh 1 tahun kita tidak memberikan dividen, tahun kedua tidak memberikan dividen ya. Kita lihat capital gain-nya apakah naik apakah turun terus ya. Kalau turun terus sih ya mungkin ya perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu ya. Nah, jadi saham itu juga merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang memang paling populer di pasar modal karena memang produk pasar modal yang namanya saham ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena ini ya ada dividen dan kalau memang sedang untung ada capital gain. Kalau misalnya kita beli sahamnya pada saat harga 5.000 dijual harganya menjadi 4.500 karena memang turun terus misalnya. Nah, itu namanya capital loss ya. Jadi ada selisih kurang ya. Kita beli 5.000, kita jual 4.500 itu namanya capital loss ya, kebalikan daripada capital. Nah, itu ya itu apa namanya salah satu risiko juga dari saham ya. Nah, ini sebentar belum ya. Belum belum sebentar ya, masih yang tadi ya. Nah, ini saham ini kan sebagai tanda penyertaan modal seseorang ya dalam suatu perusahaan. Artinya kita memiliki saham di perusahaan tersebut, kita ya berhak juga mendapatkan dividen. Ya kalau menguntungkan kita mendapatkan capital gain. Kalau pada saat rugi kita akan mendapatkan yang namanya capital loss ya. Yang produk yang selanjutnya dari pasar modal itu ada pasar modal itu adalah obligasi. Nah, ya, obligasi itu beda dengan saham ya. Obligasi ini merupakan surat utang ya, surat utang di mana salah satu efek yang tercatat di bursa itu ya seperti tadi ada saham, ini juga ada obligasi tapi perbedaannya itu adalah kita hanya mendapatkan kupon bunga tidak memiliki perusahaan tersebut. Artinya ya surat utang ini perusahaan yang berutang kepada kita sebagai pemilik obligasi ataupun sukuk ya.
Nah, ini tapi kalau misalnya di tengah-tengah pada saat kita memiliki obligasi mau dijual boleh ya. Kita kalau tidak mau rugi ya jangan sampai pada saat harganya turun kita jual, kita tahan dulu aja ya. Nah, di sini ada obligasi, ada sukuk juga ya. Nah, ini di obligasi itu di konvensional sedangkan sukuk di syariah. Nah, ini untuk sukuk ini sekarang banyak sekali ya masyarakat ya yang berminat ya karena di obligasi ataupun di sukuk ya kita tidak perlu melihat lagi yang bukan tidak perlu ya kita ya tenang aja kalau kita di saham kan kita seakan-akan berapa ya harga saham perusahaan yang kita punya terus aja diperhatikan tradingnya ya akhirnya kadang-kadang kita juga menjadi apa namanya menjadi kepikiran ya sedangkan kalau obligasi dan sukuk itu tidak karena kita nanti akan mendapatkan kalau di obligasi akan mendapatkan kupon bunga dan capital gain, sedangkan kalau di suku karena ini adalah syariah akan mendapatkan bagi hasil atau fee ijaroh namanya. Sama kalau capital gain pada saat harganya sedang tinggi kita bisa mendapatkan capital gain juga kalau ada lebih itu ya. Jadi ada perbedaan antara saham, obligasi sama sukuk ya. Kalau sukuk itu lebih ke produk investasi syariah ya. Ini juga ditawarkan oleh pemerintah kepada kita sebagai individu warga negara ya. Eh, dengan harganya tentunya juga nanti kita akan lihat ya kira-kira sukuk sekarang berapa ya gitu ya atau perusahaan apa yang mau dijual karena untuk obligasi dan sukuk ini berbeda dengan saham. Ini biasanya ditentukan kapan kita bisa beli obligasi atau sukuk. Sedangkan kalau saham itu kan apa namanya? Kalau saham itu kan bisa setiap saat kita beli ya. Misalnya besok hari Selasa saya mau beli jam 10 bisa. Kalau di obligasi ataupun di sukuk itu waktunya ditentukan ya produk atau instrumen pasar modal lainnya itu adalah ada yang namanya reksadana. Nah, ya, kalau reksadana itu adalah sebetulnya kalau reksadana itu eh, risikonya jauh lebih kecil karena di sini ada peran daripada manajer investasi ya manajer investasi yang mengumpulkan misalnya ada beberapa orang gitu ya yang punya dana yang mau menginvestasikan dananya di reksadana ya di sini Astagfirullah, repot. ya gimana Bu Puspa ya di sini ya eh, bagi masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam di sini ada portofolio efek yang akan apa namanya dilakukan oleh manajer investasi. Jadi nanti akan kita milih ya manajer investasi tentu yang terpercaya apabila kita mau berinvestasi di reksadana. Lalu ada lagi yang namanya ETF ya, Exchange Trade Fund ya, ini pada dasarnya reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham-saham di Bursa Efek. Belum Bu Puspa, mohon maaf masih di ini ya, masih yang tadi ya. Nah itu yang ini ya. Di sini ETF ini dalam hal pengelolaan dananya hampir serupa juga dengan reksadana. Namun mekanisme transaksi jual belinya ETF ini serupa dengan saham ya. Nah di sini kalau di ETF ini juga ada sama dengan di reksadana ada kenaikan nilai aset bersih. Nanti kalau kita punya reksadana ya kita akan diberikan apa namanya semacam laporan keuangan ya laporan keuangan apakah NAB-nya naik atau turun. Sedangkan kalau di ETF ini kita akan dapatkan capital gain, sedangkan di reksadana tidak ya. Yang selanjutnya ada yang namanya efek beragun aset. Nah, efek beragun aset ini surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur. Nah, ini di dalam EVA ini kita akan mendapatkan kupon bunga dan capital gain, ya.
Sementara produk yang selanjutnya instrumen dari pasar modal ini adalah derivatif ya. Ini adalah produk turunannya ya. Produk turunannya seperti misalnya saham. Kalau saham kan kita akan mendapatkan capital gain. Kalau lagi rugi kita akan mendapatkan capital loss. Nah, itu ya. Itu instrumen dari pasar modal di Indonesia ya. Kita lanjutkan Bu Puspa. Next. Ya, next Bu Puspa. Nah, ini tadi sudah ya. Tadi sudah. Nah, ini kita lihat sejarah pasar modal di Indonesia ya. Tentunya sangat panjang sekali ya sejarah pasar modal di Indonesia. Sebetulnya sudah dimulai dari zaman dulu ya, dari zaman Hindia Belanda ya. Tetapi pada saat itu ya sempat juga tidak mengalami keaktifan, akhirnya aktif lagi, lalu kita tahu juga ya pada saat zaman Presiden Soekarno juga sudah mulai diaktifkan kembali. Nah, pada tahun 1977 ini Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Sebetulnya sebelumnya sudah ada ya, cuman sempat mengalami kevakuman. Nah, di sini ya kita lihat sejarah pasar modal di Indonesia ini sangat panjang sekali ya, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977 ya. Lalu dulu juga saya sempat juga pernah tahun berapa gitu ya, itu pada saat eh, oh ya sebentar ya, di mana di situ ada para kaula muda ya bertemu kurang lebih 3.000 orang atau 13.000 orang gitu ya di Gelora itu di Gelora Bung Karno itu eh, pada saat itu akhirnya dijadikan oleh Pak Jaya Suprana waktu itu ya menjadi hari hari apa ya? Hari yaitu dulu tahun 15 ya, ada kampanye Yuk Nabung Saham. Saya ingat banget ya, kampanye Yuk Nabung Saham. Pada saat itu banyak sekali calon-calon investor bertemu di Bung Karno, di Gelora Bung Karno itu sampai sampai pada saat loncat saking euforianya tinggi sekali, saya juga sampai takut, aduh ini takut juga ini nggak apa-apa gitu ya, karena pada saat itu ada banyak sekali calon investor berkumpul dan di situ ditawarkan bahwa apa namanya masyarakat yang punya uang 100.000 itu sudah bisa memiliki saham. Kan tentu kita bisa menyisihkan ya uang jajan daripada dijajankan habis, mending kita tabungkan di saham. Nah itu ya. Next Bu Puspa. Nah, ini ya, ini ada pelaku pasar modal, di sini ada pengawas, tadi kita sudah bahas ya, ada pengawasnya, jadi kita tidak perlu takut kalau kita mau berinvestasi di pasar modal, itu ada otoritas jasa keuangan, lalu ada penyelenggara bursa gitu ya, ada penyelenggara bursa, ada apa namanya pelaku utama dan lembaga dan profesi penunjangnya ini banyak sekali ya, jadi kita tidak perlu takut ya kalau kita berinvestasi di pasar modal, meskipun kita tahu ya bahwa investasi di pasar modal itu apa namanya risikonya kalau kita bandingkan dengan pasar uang tentu lebih tinggi. Ya, jadi kita tidak perlu takut karena di sini ada yang mengawasinya, ada penyelenggara bursanya, di mana di sini juga kan resmi ya, resmi, lalu pelaku utamanya juga resmi, lembaga dan profesi penunjangnya juga di situ ada wali amanat, ada notaris dan sebagainya. Ya, di next. Nah, ini ya nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan KEPEI, KESEI, ini juga ada Bursa Efek Indonesia. Ini adalah yang mengatur dan mengawasi serta melindungi produk-produk di pasar modal. Nah, itu ya. Dilanjut Bu Puspa. Nah, ini kita lihat ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa Badan Pengawas Pasar
modal dan lembaga keuangan ini dulu dilakukan oleh Bapepam LK. Kalau sekarang kan sudah berubah namanya ya, sudah melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini juga Otoritas Jasa Keuangan nih, kan dulu kita tahu ya, yang Bank Indonesia sebagai bank sentral itu adalah yang mengawasi apa namanya, bank-bank di Indonesia, ya, bank-bank di Indonesia. Lalu ada lagi pengawasan lembaga keuangan non-bank atau Bapepam, ya dulu sangat terkenal sekali ya Bapepam LK, lalu melebur menjadi Bank Indonesia, menjadi OJK ya. Tetapi di sini tentunya ada perbedaan tugas antara Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan ya. Hanya Bapepam LK ini ya, Bapepam LK ini sudah namanya sudah dilebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan ya. Sedikit lagi lupa ya, ini kita lihat ya bahwa struktur pasar modal di Indonesia ini seperti ini ya. Ada Bursa Efek, lalu ada KEPEI, ada KESEI, lalu ada perusahaan-perusahaan ya, perusahaan apa saja yang akan menjual efeknya, lembaga penunjangnya. Dengan adanya lembaga penunjang, profesi penunjang ini juga kita akan merasa aman ya. Sedangkan kalau kita berinvestasi di reksadana itu ada manajer investasi yang akan mengatur kira-kira reksadana ini yang akan kita beli itu apa saja ya. Next, Bu Puspa, ini masih sebentar lagi ya. Nah ini lalu ada di sini ada tadi ya sudah kita bahas sepintas bahwa lembaga SRO atau Self Regulatory Organization ini ada Bursa Efek Indonesia, ada KEPEI, ada KESEI, yaitu kita lihat ya seperti apa sih yang namanya Bursa Efek Indonesia itu. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa perusahaan-perusahaan yang apa namanya sudah IPO, sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu adalah yang resmi ya, yang diperdagangkan di bursa tersebut ya, sehingga kita secara apa namanya secara leluasa kita bisa melihat kira-kira pada hari ini harga saham apa namanya Alfamart berapa. Nah, Alfamart ini naik atau turun. Nah, kita bisa lihat tadi di Bursa Efek Indonesia, di www.finance, bisa di www.yahoo Finance dan sebagainya ya yang di awal tadi saya sebutkan. Next, Bu Puspa. Ya, ini apa namanya sepintas tentang apa namanya pengertian-pengertian. Tadi ada Bursa Efek Indonesia, KEPEI, KESEI ya. Kalau Bursa Efek Indonesia pihak yang menyelenggarakan sistem di mana kita sebagai masyarakat punya kelebihan dana ingin beli efek perusahaan-perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal ini, di mana gitu ya. Di sini tugasnya sudah sangat jelas ya, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung. Di sini terutama sarana pendukung ya. Kalau tidak ada sarana pendukung, tentu orang yang kelebihan dana tidak bisa membeli perusahaan efek ya, karena ada sarana pendukung inilah yaitu di Bursa Efek Indonesia kita sebagai investor ataupun calon investor kita bisa membeli perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan KEPEI itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, ini pemegang sahamnya dari KEPEI ini adalah 100% Bursa Efek Indonesia. Tugasnya melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi dalam hal ini masyarakat juga tidak perlu takut, tidak perlu risau ya. Lalu ada lagi KESEI ya, ada lagi KESEI ya, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral. Nah ini juga kepanjangannya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah ini pemegang sahamnya daripada KESEI ini adalah Bank Kustodian, Self Regulatory tadi ya, perusahaan efek sama BAE ya. Tugasnya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Nah ini nih yang paling penting tugas daripada KESEI ini mengamankan pemindah tanganan efek ya, karena bagaimanapun juga
kita sebagai seorang investor tentunya ingin aman. Ya. Sedikit lagi next. Nah, ini perusahaan-perusahaan efeknya ya, ada broker, dealer dan sebagainya. Tugasnya di sini bisa kita lihat ya. Next, ini karena waktunya sangat mepet ya. Selanjutnya, Bu Puspa. Nah, ini ya ada bank kustodian. Tadi apa sih yang dimaksud dengan bank kustodian ini? Pihak yang memberikan jasa penitipan efek. Jadi, kalau kita mau beli saham, tentunya ada bank kustodian, ada pihak yang memberikan jasa penitipan efek. Jadi, uangnya itu aman. Ini pernah terjadi ya, pernah terjadi ada dua orang, ini ada apa namanya, ini pernah kejadian, jangan sampai terjadi sih ya. Ini ada dua orang sahabat ya. Dua orang sahabat itu begitu dekatnya. Yang satu punya apa namanya, dia merintis perusahaan catering ya. Catering dari awal sampai besar gitu ya. Karena percayanya terhadap sahabatnya, akhirnya begini, tolong belikan saham perusahaan A ya gitu ya. Selama bertahun-tahun ya, karena terlalu dekat apa namanya, akhirnya begitu percayanya sehingga untuk pembelian efeknya ini juga dipercayakan kepada sahabatnya. Akhirnya bertahun-tahun setiap ditanya mana itunya, apa buktinya, oh udah gampang lah ada, karena terlalu dekat itu ya. Akhirnya suatu saat si sahabatnya yang punya perusahaan catering ini perlu dana, menanyakan kepada temannya bahwa mau dijual sahamnya, apa yang terjadi selama ini, apa namanya, ternyata dana yang dititipkan ke sahabatnya ini tidak dibelikan efek-efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Oleh karena itu dari contoh barusan ya, saya ingin menghimbau bahwa apa namanya, produk-produk di pasar modal itu kan biasanya risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang. Jadi kalau kita mau membeli efek, mau membeli saham, obligasi ataupun reksadana ataupun apa namanya, ataupun suku, kita langsung saja beli sendiri kan bisa sekarang ya. Kita bisa membeli produk-produk pasar modal tersebut secara langsung dengan mempergunakan handphone kita. Lalu apakah yang kita beli itu sudah ada, nanti laporannya juga ada di handphone kita. Makanya dengan ada bank kustodian ini dapat mengamankan pemindahan efek ini. Jadi tidak sembarangan, misalnya saya beli gitu ya, saya beli, oh iya gampang gitu, tapi tidak ada buktinya, itu tidak bisa ya. Lalu menagih dividen lah, dividen kalau misalnya 3 tahun berturut-turut tidak ada dividennya, ini ada bank kustodian, itu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa yang lainnya ya. Next, Bu Puspa. Nah, ini pihak ini juga ada yang namanya pihak yang mewakili efek pemegang efek yang bersifat utang ya. Ada wali amanat gitu ya, ada notaris dan seterusnya ya. Di mana kegiatan usaha sebagai wali amanat ini dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan wajib terlebih dahulu ini ya, untuk wali amanat ini harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan pasar modal. Next. Nah, ini juga TISMI ya. Ini TISMI ini di Indonesian Capital Market Institute, misalnya kalau ada yang mau kita mau menjadi wakil manajer investasi atau kita mau sertifikasi WPPE dan sebagainya, kita bisa mengikuti tes di TISMI ini ya. Sertifikasinya banyak, ada WPPE, WMI, ini ahli syariah pasar modal dan program waiver ya. Ini sebaiknya kalau untuk mengikuti sertifikasi ini kita harus belajar betul-betul, karena memang apa namanya, kita harus serius supaya begitu ikut sertifikasi bisa langsung lulus, karena ini juga tidak, terutama di sini ya, kalau di sini mungkin masih agak-agak apa namanya, bisa mudah ya, tapi untuk di sini wakil manajer investasi dan sebagainya itu
harus betul-betul fokus dan serius supaya bisa langsung lulus ya. Yang selanjutnya silakan Ibu Puspa. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit ya bahwa ada yang ini ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan sebagainya supaya kita bisa aman. Jadi ada ini yang apa namanya tenang aja lah, kita nggak usah takut toh nanti juga di sini gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut hukum, kita juga bisa ada konsultan hukumnya, ya lalu ada notaris sebagai pembuat akta otentik dan sebagainya ya. Next, Bu Puspa. Nah ini ada peluang karir di pasar modal di Indonesia ini. Next aja apa Ibu Puspa, karena di sini yang pertama dulu Bu Puspa yang nomor 1. Nah ini ada riset analisis. Nah ini eh, jangan mengatakan berkarir di pasar modal itu merupakan sesuatu hal yang tidak menjanjikan. Tetapi di sini banyak sekali orang yang berkarir di pasar modal mendapatkan cuan yang sangat besar ya, yang sangat tinggi. Di sini riset analis adalah akan melihat ya, akan menganalisa ya bagaimana keadaan fundamental ataupun teknikal daripada perusahaan misalnya yang akan kita beli. Nah, kita bisa bertanya kepada riset analis ini ya. Karena di sini memiliki peran penting di mana dia bisa memberitahukan oh iya ya kondisi fundamental perusahaan ini sedang begini atau lagi bagus dan bagaimana nanti akan bertanya kepada riset analis. Nah, ini riset analis ini nggak boleh membagus-baguskan atau menjelek-jelekan suatu perusahaan efek ya. Nah, riset analis ini bisa menganalisa juga kapan kita sebagai seorang investor itu harus beli, harus jual atau ditahan ya. Nah, itu kita tanyakan kepada riset analis ya. Yang selanjutnya Bu Puspa, investment banker juga sama, ini juga sangat menjanjikan sekali ya, sangat bagus sekali bahkan di dalam di pasar modal ini investment banker ini gitu ya apa namanya akan mendapatkan cuan yang sangat tinggi karena investment banker ini bertanggung jawab mulai dari meneliti dan menetapkan suatu obligasi ya, mengelola semua dokumentasi hingga mencari investor untuk membeli obligasi. Makanya obligasi ini apa namanya kita pada saat mau beli obligasi ataupun sukuk tentunya tidak bisa sembarangan tetapi sudah ditetapkan ya. Yang selanjutnya next Bu Puspa. Nah ini sama ya investment banker. Yang terakhir fund manager. Nah ini karir yang sangat menjanjikan sekali di pasar modal ya. Ini juga kalau kita lihat ya, coba diperhatikan gitu ya. Ada orang yang berkarir sebagai fund manager di pasar modal. Wah ini penghasilannya sangat besar sekali ya, di mana tugasnya melakukan pengelolaan portofolio. Nah, portofolio perusahaan ya, baik saham, obligasi maupun instrumen pasar uang ke dalam satu wadah yang dikenal dengan reksadana. Makanya kalau kita mau berinvestasi di reksadana, kita cari manajer investasi yang betul mau memberikan keuntungan lah buat kita ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Puspa selaku moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas materinya yang memberikan insight yang luar biasa ya Bu terkait pemahaman kita semua tentang struktur pasar modal di Indonesia sendiri, karena sudah jelas tadi beberapa manfaat yang bisa didapatkan dan pentingnya pasar modal di Indonesia itu udah Ibu ceritakan nih. Nah, harusnya dari hasil kegiatan webinar ini semuanya semakin lebih tertarik lagi dan lebih percaya lagi bahwa pasar modal Indonesia itu merupakan salah satu fondasi terpenting juga di perekonomian Indonesia. Betul seperti itu ya Bu ya. Nah, masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Jadi sebelum di akhir acara ada foto bersama.
enaknya kita diskusi boleh ya Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Dr. Dede Erdina. Jadi nanti saya berikan kesempatan, mungkin sudah ada di kolom chat atau ada di mana ya? Assalamualaikum. Oh, sudah ada yang mau. Baik, saya coba cek dulu dengan Bapak Rudi Irawan. Maaf, Oh, Puspa, kenapa? di stop share screen-nya. Oh iya, baik. Sudah ada yang angkat tangan, Bapak Rudi. Silakan Bapak, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih Bu Puspita ya. Assalamualaikum Bu Dokter Dede. Diajak Pak. Sangat, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat menarik sekali paparan mengenai pasar modal. Intinya memang suatu negara yang semakin berkembang, pasar modalnya semakin bagus ya, tidak. Demikian juga dengan Indonesia. Seharusnya Indonesia pasar modalnya bagus dan semakin tinggi seharusnya. Namun saya lihat mungkin kalau secara praktek ya Bu Dokter Dede, sebenarnya perusahaan ini pengen masuk istilahnya mau menerbitkan saham pada awal pertama kali katakanlah IPO, sehingga dia tercatat di perusahaan pasar modal baik di BI atau BEC. Itu kan kita melihat dari laporan keuangannya, biasanya umumnya 3 tahun laporan keuangan yang bagus lah ya, dan meningkat terus, sehingga dia mau istilahnya ingin menambah modalnya dengan menerbitkan saham pasar modal. Namun pada kenyataannya sebenarnya di Indonesia ini sulitkah kita untuk menerbitkan saham pertama kali? Pertanyaan saya, sulitkah kita menerbitkan saham pertama kali untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta, sehingga saham dia bisa dibeli oleh masyarakat untuk bisa perusahaan tersebut meningkatkan modalnya dalam hal ini. Baik. Pertanyaan saya kedua adalah, ini pernah kasus Enron ya, Bu Dr. Dede ya, tahun kalau nggak salah tahun 2001 ya. Enron ini adalah kasus di mana perusahaan perminyakan kalau nggak salah ya, perusahaan perminyakan yang bagus dari sisi sahamnya, namun kemudian anjlok, dan oleh akuntannya saat itu Arthur Andersen merekayasa sehingga kelihatan yang bagus, sehingga orang tetap membeli sahamnya. Pada kenyataan perusahaan itu anjlok dan turun terus, sehingga banyak merugi sekian miliar dolar. Mungkin ada juga kasus itu terjadi di Indonesia, khusus financial re-engineering, istilahnya window dressing ya, sehingga perusahaan tersebut kelihatan bagus, padahal sahamnya menurun, sehingga tidak layak untuk dibeli atau diperjualbelikan di bursa efek. Nah, bagaimana mengatasi atau melihat kecenderungan sebenarnya pasar modal sahamnya di pasar modal tersebut menurun sebenarnya, tidak bagus, tidak layak dibeli. Padahal yang kita tahu ada yang menggoreng saham ini sehingga kelihatan bagus. Bagaimana cara kita mengeceknya, Bu, untuk bahwa perusahaan ini sebenarnya nggak bagus nih dari sisi sahamnya, menurun nih, jelek lah istilahnya. Itu pertanyaan kedua saya. Demikian gitu saja Bu Dr. Dede, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Rudi Irawan atas pertanyaannya. Langsung Bu, mungkin bisa dijawab oleh berdiskusi dengan Pak Rudi Irawan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rudi Irawan. Hanya Bu Dede saja, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama, setelah itu bagaimana ya, apakah perusahaan itu kan tadi, kalau tidak salah menangkap tadi yang pertama itu pertanyaannya. Apa Ibu aktifkannya? Ibu sedang Zoom? Kemudahan itu apakah untuk akses IPO? Untuk perusahaan yang IPO sebetulnya Pak Rudi itu kan langsung mendaftarkan diri saja ya,
bisa langsung didaftarkan. Memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana yang mau IPO. Tentunya itu harus harus menunggu waktu ya. Tetapi pasar modal di sini adalah Bursa Efek Indonesia sudah memberikan kemudahan-kemudahan Pak kepada perusahaan-perusahaan yang IPO. Apalagi beredar di masyarakat kalau misalnya produk yang baru dijual itu kan biasanya murah ya, biasanya murah. Nah, itu juga berlaku untuk saham-saham. Kami di akademisi kadang-kadang suka ada juga, wah ini perusahaan ini mau IPO, pasti harganya murah. Dan biasanya beberapa bulan kemudian harganya akan naik. Tentu ini bagi masyarakat atau kita sebagai calon investor akan memberikan suatu peluang return yang sangat menguntungkan ya Pak. Dan di sini Bursa Efek Indonesia juga ya sudah memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Ya, kita tinggal mendaftarkan Bapak ke Bursa Efek Indonesia dan mungkin kalau ada kesulitan nanti mungkin masih ada yang ngantri Pak ya. Karena memang segala sesuatunya juga harus diperiksa ya Pak, harus diperiksa, harus dilihat bagaimana laporan keuangannya, apakah ini apa namanya bagus atau tidak. Pernah juga terjadi Pak, mungkin ada di salah satu perusahaan apa namanya di Bali United gitu ya. Bali United itu ada juga perusahaan yang apa namanya pada saat IPO kita udah semangat wah ini ada perusahaan yang bagus atau misalnya Goto gitu ya Pak ya. Goto itu salah satu perusahaan yang baru IPO, tetapi pada saat awal bagus, setelahnya turun sempat naik juga ya. Nah kami dari mahasiswa itu bahkan di apa namanya dianjurkan, wah ini Goto bagus, ternyata ya harganya sempat turun juga, entah karena apa. Nah itu makanya kenapa terjadi Pak ada yang namanya agak sedikit sulit ya. Ini supaya tentunya juga masyarakat tidak mau dirugikan. Jadi dalam hal ini untuk perusahaan-perusahaan yang IPO ya itu bisa mendaftarkan diri, tetapi kalau misalnya sampai saat ini apa namanya belum terdaftar juga itu mungkin masih ada yang ngantri dan ada syarat-syarat yang belum terpenuhi Pak. Tapi pada kenyataannya pihak bursa juga memberikan kemudahan kepada apa namanya eh, memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang akan mendaftarkan di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang akan melakukan IPO, Pak. Nah, itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua tadi ada hubungannya dengan apa namanya kasus di tahun 2021 2000 21 Bu, betul. tahun 2001. tahun 2001 ya. Di situ ada perusahaan Enron ya, Pak ya. Iya. Enron ya. Dan di sini Enron itu adalah di mana mempekerjakan sebanyak ya banyak sekali ya Pak, pegawainya pada saat itu kurang lebih 21.000 kalau tidak salah ya. Perusahaan Ya, itu adalah perusahaan yang sangat bagus sekali ya, perusahaan yang terkemuka, tapi kenapa harga harga apa namanya harga sahamnya kurang bagus. Nah, Bapak pernah mendengar enggak kalau misalnya untuk harga sapi ya eh, itu memang sangat ditentukan oleh demand dan supply ya Pak ya, demand dan supply. Jadi artinya sangat ditentukan oleh apakah banyak yang membeli atau menjual. Nah, kenapa harga saham tersebut terus turun ya, terus apa namanya terus menurun ya, padahal perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sangat bagus. Tentunya mungkin di sini ada juga ya, karena bisa juga digoreng seperti yang tadi kata Bapak ya, bisa ya. digoreng terutama bagi orang-orang yang punya dana besar. Nah, tentunya untuk perusahaan ini Pak ya, perusahaan yang bagus untuk menggorengnya perlu nilai kapitalisasi pasar yang tinggi, ya Pak ya. Ya. Ya, itu ya mungkin yang terjadi seperti itu ya. Karena pernah terjadi kenapa sih harga apa namanya dolar tiba-tiba bisa naik. Tapi apa namanya sempat juga dulu tuh B.J. Habibie sempat harga apa namanya rupiah kita
gitu ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba dari 2.500 naik menjadi 5.500? Apakah itu ada yang menggoreng, Pak? Nah, itu dia ya. Ini juga hampir serupa dengan itu, Pak. Ya, saya misalnya saya punya dana misalnya saya punya dana 1 triliun. Pak, Bapak beli saham A ya, teman Bapak beli saham A terus aja ke teman-teman Bapak. Padahal saya ingin menggoreng harga saham itu supaya naik. Boleh nggak Pak seperti itu? Diborong lah. Kan orang lain tentu akan ini ya bereaksi ya Pak ya. Nah, akan bereaksi seperti itu. Nah, itu mungkin ada juga kejadian seperti itu karena memang apa namanya kalau kita berinvestasi di pasar modal itu kita harus belajar terus dan kemungkinan ketidakpastian itu tinggi sekali ya Pak ya. Nah, kita Ya, tidak tahu misalnya kira-kira misalnya di minggu depan harga saham perusahaan A apakah naik atau turun. Padahal saya sebagai orang yang bergerak di bidang keuangan, analisa saya tuh pasti akan naik, ternyata malah turun. Apakah ada yang memainkan harga, Pak? Bisa seperti itu? Harga bisa, saham turun bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa. karena ketidakpastian itu sangat tinggi ya Pak. Jadi harus hati-hati. Meskipun return-nya tinggi ya, kalau kita lihat grafiknya saham itu kan paling tinggi ya Pak ya, return-nya dibandingkan dengan apa namanya sukuk, deposito, apalagi produk-produk pasar uang. Tapi itulah Pak risikonya sangat tinggi ya. Makanya Bapak kalau punya dana lebih Pak, lebih baik Bapak disebar. Jangan disimpan di satu apa namanya sektor yang sama atau misalnya jangan disimpan di saham yang sama. Supaya apa? Kalau terjadi kasus di tahun 2001 tadi, Bapak punya saham, kan tentu Bapak sakit hati ya Pak ya. Ya, Ya, setuju. dan dalam hal ini ya mungkin tadi ya seperti yang Bapak katakan memang bisa bisa saja ada yang menggoreng. Kalau saya punya uang 3 triliun misalnya, ya saya mau menaikkan harga saham itu bisa nggak Pak kira-kira? Bisa. Bisa. Nah, seperti itu mungkin Pak ya, yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Apa kalau misalnya ada hal-hal yang kurang nanti kita bisa by email Pak, boleh ya email saya boleh disertakan oleh apa namanya oleh Ibu Puspa kalau misalnya ada kita mau diskusi lagi boleh Pak. Baik. Kasih. Ibu, baik, ini sudah ada tadi satu pertanyaan yang ngantri lagi, yang sudah raise hand sebelumnya dari Relax Bun. Ini gambarnya saya tidak bisa verifikasi beliau Bapak atau Ibu, mohon maaf mungkin bagi pemilik akun Relax Bun itu tadi sudah mengangkat, dipersilakan. Bisa Oke, langsung. terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Khalil Ibu. Saya pria tentunya. Saya sekarang tengah bekerja di luar negeri dan saya sebagai orang awam di bidang hal ini. Tapi saya ingin terjun di bidang ini. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya juga sebelumnya pernah juga eh, ikutan di Bareksa dan kemudian juga ada juga tawaran dari teman saya untuk ikutan di pembelian Ada yang mengatur. Bapak kalau mau berinvestasi lebih baik investasi di yang legal. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi juga dengan salah satu ketua OJK ya. Jadi
kita itu berinvestasi harus yang legal dan logis, Pak. Yang legal dan logis. Nah, kalau misalnya legal ya, kita bisa lihat misalnya produk-produk pasar modal, tentunya ketentuannya sudah ada ya. Tentunya aman karena ada yang menjamin, ada yang mengawasi ya, ada yang mengatur. Nah, kan produk-produk investasi di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Dan kata kata waktu itu pada saat saya sedang berdiskusi dengan teman saya yang di OJK, itu masyarakat di Indonesia itu inginnya berinvestasi tetapi langsung dapat return yang tinggi. Nah, itu kepada siapa mereka apa namanya? Dan itu kepada masyarakat menengah ke bawah. Nah, jadi mereka itu maunya katanya langsung tinggi, dapat return-nya. Nah, makanya banyak juga investasi jenisnya yang itu tadi yang seperti saya katakan, makanya investasi itu harus yang legal dan logis, Pak ya. Nah, yang Bapak katakan tadi, apakah aman sepanjang ada aturannya, ada yang mengawasi, ya, seperti produk-produk di pasar modal, insya Allah aman, Pak. Sepanjang selama ini yang saya lakukan, alhamdulillah aman. Makanya kita harus cari seperti misalnya ya, kalau di saham ya, saham itu risikonya tinggi sekali ya. Nah, kita simpenlah misalnya investasi sekian persen. Lalu saya inginnya juga yang investasi tapi saya bisa tidur nyenyak. Saya ambilnya contohnya sukuk misalnya. Kalau sukuk kan setiap bulan alhamdulillah dapat langsung masuk ke rekening ya. Dan itu mohon maaf ya yang bekerja di produk-produk pasar uang saya tidak mendiskreditkan yang bekerja di bank, tapi kalau memang kita bandingkan ya itu sangat jauh sekali ya sangat jauh sekali antara sukuk dengan deposito misalnya ya. Nah lalu Bapak menanyakan juga apa tadi aman, jelas insya Allah aman Pak ya karena kan ini ada yang mengawasi ya. Insya Allah aman selama ini juga saya sudah apa namanya sudah melakukan investasi saya sudah coba lah sedikit-sedikit Pak, sedikit-sedikit nggak banyak. Saya coba di saham, saya coba di apa namanya di obligasi sama sukuk ya. Reksadana pun ada meskipun hanya sedikit, hanya yang saya dapat kalau reksadana itu memang yang paling kecil lah, yang paling kecil di antara produk-produk pasar modal yang lainnya. Saya tidak banyak, hanya saya ingin sekedar tahu aja bagaimana tentang produk-produk di pasar modal saya bandingkan dengan produk pasar uang. Ternyata memang agak lumayan cukup jauh ya, deposito dengan sukuk itu sangat lumayan jauh ya. Nah itu saya kira insya Allah aman Pak ya. Sepanjang kan pemerintahnya masih ada aman ya Pak ya. Dan pemerintah juga yang menyarankan dan menganjurkan kepada kita ya. Kalau zaman dulu kita diberikan lagu Bang Bingbung, yuk kita nabung Nabung. ya. Kalau sekarang Betul. investasinya justru ke pasar modal yang tentunya jauh lebih memberikan return yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk di pasar uang. Nah, ya, yang ketiga, kalau Bapak berinvestasi yang legal dan logis, ya, yang legal dan logis. Kalau tidak legal, mungkin pemerintah juga tidak akan menjamin, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak sekali beredar jenis-jenis investasi yang ada di masyarakat. Nah, itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kurang jawaban yang kurang, tetapi seperti yang saya katakan tadi, boleh kita nanti lanjut juga ya karena keterbatasan waktu mungkin bisa dilanjutkan melalui email ya Bu Puspa ya. Betul, betul Ibu. Nanti saya akan sertakan juga. Nah, ini Bu, satu pertanyaan terakhir, Bu. Satu pertanyaan terakhir Terima dari kasih, Bu. chat. Ya, sama-sama Pak. Satu pertanyaan terakhir dari chat atas nama Adi Sofyana Latif. Katanya bertanya, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya Ibu. Katanya izin bertanya Bu, apa yang harus dilakukan apabila kita selaku investor mempunyai saham yang nyangkut katanya. Aduh, katanya nilai sahamnya lah terus turun katanya gitu. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Ini dari Ibu atau Bapak, Bu Puspa ya. Ya, Dari baik Zoom itu ya. baik Ibu Ah, maupun kayaknya Bapak. kayak bisa suara ibu ayah. Ya, Lawan ke yang helanya. untuk saham-saham yang terus turun ya, ya kalau menurut saya ya Bu ya, itu lebih baik segera aja dijual aja, takut turun terus gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang mengatakan, ah siapa tahu nanti naik. Nah, investasi di pasar modal itu banyak unsur ketidakpastian. Ya kalau naik, kalau terus turun, lalu sampai terjun bebas, nah, kan kita juga tidak mau uang kita hilang. Nah, ya. Nah, yang saya sarankan kalau sebelum terjun bebas ya ganti aja Pak, pindahkan ke investasi yang lain atau ke saham yang lain. Nah, Bapak sebelum membeli saham coba perhatikan analisa fundamental dan analisa teknikalnya, terutama analisa teknikalnya Pak. Analisa fundamentalnya dulu Pak, fundamentalnya itu diperhatikan betul Pak, dipelajari terus karena investasi di pasar modal itu belajar, belajar, dan belajar terus. Kita investasi di pasar modal meskipun sudah bertahun-tahun, kita tidak bisa menetapkan, ah besok saham ini yang tadi nyangkut akan naik gitu, tidak bisa Pak. Ya, kita belajar terus dan kita sulit untuk memprediksi harga saham di bulan depan itu akan naik ataupun akan turun. Kalau menurut saran saya sih lebih baik Pak di apa namanya pindahkan ke saham yang lain atau ke investasi yang lain supaya Bapak tidak apa namanya tidak deg-degan harganya saham turun terus. Ya kan ada lagi produk pasar modal yang lainnya misalnya kayak sukuk gitu ya. Yang lumayan itu cukup menjanjikan juga dan itu setiap bulan itu rutin langsung masuk ke rekening kita. Nah, tapi kalau kayak Bapak tadi sudah terlanjur Bapak beli saham yang nyangkut terus, ya sebaiknya sih dipindahkan aja. Ya mungkin Bu Puspa ya ke saham yang lainnya yang bisa menjanjikan, yang bisa memberikan return yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Nah, gitu ya. Mungkin itu ya Pak ya. Bapak jangan didiamkan aja Pak. Udah terjun bebas sama Bapak didiamkan aja. Nanti kalau kalau sampai turun nggak apa-apa. Kalau sampai dilikuidasi apa yang akan Bapak harapkan dari saham tersebut? Nah, itu ya, Betul. baiknya Bapak perhatikan juga sebelum membeli saham itu analisa fundamentalnya Pak ya. Lalu baru analisa teknikalnya. Mungkin itu saja mungkin Pak ya. Karena waktunya mungkin sudah habis ya Bu Puspa ya. Betul, Ibu, tidak terasa Ibu waktunya sudah habis. Saya sudah cantumkan alamat email Ibu di chat itu. Silakan mungkin bagi ingin berdiskusi dengan Bu Dede lanjut ya. Nah, saya sudah sampaikan di kolom chat bisa dilihat. Ya, baik. Baik, Ibu, Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas insight dan materi hari ini terkait dengan pasar modal, pemahaman terkait dengan struktur pasar modal Indonesia. Semoga bagi seluruh peserta webinar yang hadir di sini dan nanti juga bisa di-repost di rekamannya itu bisa bermanfaat dan pastinya bermanfaat, memberikan insight yang terbaru, terupdate, juga pengetahuan baru bagi kita untuk memahami terkait dengan pasar modal. Sedikit saya simpulkan, mungkin di sini tadi konteksnya pasar modal di Indonesia ini sudah saat ini berkembang pesat ya Bu ya, sudah semakin produknya semakin banyak juga kemudian dan selalu berubah secara dinamis, kemudian juga salah satunya adalah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional kita. Dan tadi sudah dijelaskan beberapa struktur pasar modal di Indonesia yang terdiri dari berbagai lembaga dan instrumen yang saling terkait sehingga dipastikan keamanannya juga terjamin ya Bu ya, karena sudah diawasi, dilindungi dan juga ada ketentuan secara jelas. Sehingga tadi pesan dari Ibu adalah untuk memahami seluruh produk investasi yang aman itu jelas adalah 2L tadi ya Bu ya, legal dan juga satu lagi logis. Nah, jadi mungkin pesan bagi kita semua untuk semakin sayang dan semakin paham terkait dengan pasar modal Indonesia, semakin kita cinta juga dan memajukan perekonomian nasional di Indonesia. Mungkin kita itu saja Ibu kesimpulan dari webinar kali ini. Saya aturkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar nasional series. Kita tunggu di series berikutnya
yaitu paling terdekat tadi kalau nggak salah 25 Juli 2024 dengan tema-tema lain yang lebih menarik dan insya Allah lebih bermanfaat. Seperti tujuan dari AFEPSI sendiri sebenarnya ingin memberikan positif, ilmu-ilmu positif dan terus berbagi bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila selama ada kekurangan, namun sebelumnya izinkan untuk foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Jadi kita akan foto bersama, mungkin dibantu oleh pihak panitia dari DPN AFEPSI. Semoga bisa mengcapture ya. Saya mungkin akan membantu saja dari seluruh layar. Terima kasih Bu Puspa. Iya, Oke, terima kita kasih, siap Ibu. untuk Baik. buka kameranya. Ini ada 5 slide ya. Alhamdulillah masih bertahan di jumlah peserta 122, Bu. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Rosi. Terima kasih. Baik, 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, slide ketiga. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf Semuanya, apabila Bapak kekurangan. Ibu. Silakan untuk absen dan Terima lanjutkan kasih emailnya. juga Baik, Bapak wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin mendahului.